Guys, jadi hari ini tanggal 22, harusnya hari ini adalah hasil sidang dari abang mantan kura-kura ninja, tapi sampai detik ini kayak aku belum dapat kabar. Jadi kayak agak sedikit cemas gitu ya. Padahal sebenarnya aku yakin sih, ya harusnya nggak mungkin sih aku bisa kalah. Tapi kan tetap deg-degan, mungkin lebih ke excited kali. Kalau menang, wah, ya aku sorakin ya abangnya. Tapi masalahnya nomor aku sudah diblok juga. Tapi aku heran ya, kok sampai detik ini ya belum ada kabar. Dan aku juga heran kan, ini kan kita masa setelah COVID ya. Masa setelah COVID itu sebenarnya biasanya sidangnya itu langsung. Jadi kayak hakimnya itu membacakan di sidang perdata ini ya. Tapi ini khusus untuk kasus ini ya, sidangnya itu ditampilkan online. Jadi kayak cuma deg-deg dimasukin di SIPP aja. Aku nggak tahu. Mungkin hakimnya males ada keributan ya. Karena sudah pasti ada keributan. Jadi kita masih nungguin dan aku sudah cemas banget. Tidur, bangun, main biliar, berenang, masih belum selesai lagi. Kita sambil nungguin ya. Belum ada kabar ya? Belum, Dok. Sumpah lah ya. Sudah pagi kayak gini punya loh. Bentarnya ininya lemot. Webnya lemot, Dok. Buset. Iya, Bang. Gimana, Bang? Bentar saya kasih tahu. Dok, pengacara dokter telepon, Dok. Katanya sudah ada hasilnya. Wah, mantap. Buka SIPP. Buka. Nah, ini kamera hidup ya. Ini adalah momen yang paling menegangkan ini. Kenapa, Dok? Dok, Nggak salah ini hasilnya nih. emang kenapa, Dok? Nah, ini aku paling benci nih kayak gini punya kan. Inilah. Aduh, aku sudah nunggu lama kayak gini. Teman-teman pengacara aku dong. Kok kayak gini sih caranya? Kok kita menang lagi sih? Kampret kayak gini punya. Aduh. Guys. Sedih lah si abang. Sudah nggak ada klien, kalah pula. Aku penasaran sih kayak gimana ya. Semoga dia juga ngonten ya, begitu dapat hasil pertama kali kayak gimana ekspresi dia ya. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat. We are the champion. Dalam pokok perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Niat on pokoknya itu apa aja. Jadi intinya semua gugatan dia semuanya ditolak dan saya menang lagi pengadilan. Yes. Dan ini hat-trick guys. Jadi saya senang banget karena ini adalah hat-trick saya. Jadi saya sudah menang sidang 3 kali dalam hidup saya. Mudah-mudahan ini terakhir ya, sumpah ya, nggak penting banget ya. Yang pertama kali dengan si Helwa waktu itu gugat saya perdata dan saya juga menangkan, itu deg-degan banget. Ini mungkin bisa ditayangkan sebentar kali ya. Berawal dari postingan ada seorang dokter yang tidak mempunyai kapasitas apapun berbicara tentang produk kecantikan. Hari ini guys, setelah 7 bulan lamanya perjuangan, hari demi hari, minggu demi minggu sih sebenarnya, minggu demi minggu kita sidang dan akhirnya hari ini diputuskan hasil sidangnya. Tada! Hasil sidangnya ternyata gugatan Helwa ditolak. Tuh, penang ya. Dan habis itu dengan Miss Tabayun nih, dengan Duta Kirim Abal-Abal, kemarin juga pra-peradilan, menang juga. Dan akhirnya hari ini sempurna banget, hat-trick 3-0 di hadiah akhir tahun, di hadiah Natal ini. Saya juga menang pengadilan dengan si abang mantan kura-kura ninja. Ya kita mau bacain, karena ini ada hasil sidang putusannya. Saya pengen bacain dulu lengkap. Nah, untuk si abang mantan ini ya, ini yang ceritanya juga saya flashback sedikit ya. Jadi dia ini adalah mantan pengacara saya untuk Duta Kirim Abal-Abal, tapi ujung-ujungnya membelot. Saya nggak tahu, mungkin disusupin atau dimasukin pesaing. Yang saya dengar sih seperti itu ya, tapi saya nggak mau sembarang tuduh lah ya. Tapi saya tuh nggak punya niat jelek dengan dia. Jadi ya pada bulan Desember kemarin itu saya minta bahwa dia di-cut aja, jangan belain saya lagi. Saya nggak pernah, yang sudah saya bayar ya udah nggak jadi masalah. Untuk kedepannya saya minta dia tetap jadi pengacara perusahaan saya, tapi nggak belain saya di kasus Duta Kirim Abal-Abal. Ya tapi
kenyataannya sehari kemudian dia menjelek-jelekkan saya. Ada sebuah skincare yang katanya mengandung hidroquinone. Gila kan, ngerjain itu ke kliennya sendiri. Masih klien loh, bukan mantan klien loh. Masih klien tapi dijelek-jelekkan. Di mana etikanya coba? Habis itu ngomongin rumah saya kecil. Rumahnya kecil. Ya sih nggak segede badan lu bang. Ups, body shaming ya. Lalu lucunya dia minta 10 tahun gaji di depan. Jadi 10 tahun gaji di depan habis itu putus. Waduh enak banget. Ini aku nggak tahu ya, mungkin dia dari planet lain ya, dinas tenaga kerjanya aku nggak tahu, nggak ngerti ya. Jadi dia minta seperti itu punya, ya aku nggak jelas. Tapi aku nggak gugat loh sedikit pun. Dan aku tidak berbicara, tidak menjelek-jelekkan dia tuh. Meskipun dia sudah menjelek-jelekkan aku banyak banget ya. Dari rumah apa-apa, pokoknya semua dijelek-jelekin. Sampai ke bawah ras pun sudah dijelek-jelekin. Tapi aku lebih cenderung silent. Dan akhirnya beliau menggugat saya secara perdata di bulan Mei, dan akhirnya saya harus membalas ya, karena ya nggak mungkin kan dia gugat saya, ambillah, saya menyerah kayak gitu punya. Ya saya nggak pernah ganggu orang kecuali saya diganggu. Saya lawan balik, saya gugat balik, dan kemarin harusnya sidangnya selesai, dan hari ini saya ada baca putusannya, tadi saya sudah baca kesimpulannya, tapi ini ada yang menarik dari hasil dari sidangnya, saya akan baca ini ya. Jadi yang menjadi, saya bacakan ini ya, intinya aja ya. Namun tergugat dengan sepihak dan semena-mena, tergugat melakukan pemutusan perjanjian jasa konsultasi hukum. Tergugat itu adalah saya. Jadi saya dianggap dia semena-mena memutus kontrak. Yang semena-mena itu siapa sih bang? Di mana perbuatan tersebut dalam bertentangan dengan hukum, sebagaimana diatur oleh pasal 1338 KUHP Perdata. Menimbang bahwa sebaliknya tergugat dalam jawabannya dalam pokok menyatakan bahwa sudah dikasih pekerjaan tapi tidak mengerjakan. Ya, jadi tidak kerja, mau minta gaji, kan nggak beres ini Pak. Jadi saya bacakan lagi ininya ya, bahwa produk dari layanan konsultasi, saran dan masukan atau nasihat hukum tersebut merupakan legal review, dan pada bulan September 2021 tergugat telah mengajukan permintaan kepada penggugat namun tidak dikerjakan. Nah, malah penggugat atau si abang mantan itu melakukan one prestasi, dan sebagai kode etik juga melanggar kode etik karena sudah menyebarkan rahasia dari klien, ya, sehingga memutuskan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat adalah sah menurut hukum. Saya bacain lagi ya. Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh tergugat adalah sah menurut hukum dan tidak dapat didiskualifikasi sebagai perbuatan, tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Jadi apa yang saya lakukan itu semuanya sah, legal, dan benar di mata hakim ya. Jadi hakim aja sudah ngelihat saya terzolimi, bayangkan. Tapi aku nggak khawatir sih, nggak panik sih, karena menurutku ini terang benderang, jelas banget. Dari tiga kasus yang melayang ya sebenarnya, dari kasusnya si Hilwi, kasusnya si Duta Skincare abal-abal, jangankan hakim, masyarakat aja bisa ngelihat dengan terang benderang. Jadi aku rasa hakim nggak kesulitan banget sih untuk menilai yang mana yang benar, yang mana yang salah. Minta minum dong, minta minum. Gila, aku tiba-tiba langsung saking excited, sukacitanya. Seger banget loh. Ternyata ini air mineral kristalin. Wih. Seger banget, sumpah ya. Jadi ini adalah kemenangan ketiga saya. Saya berharap ini bukan kemenangan terakhir sih. Ini adalah persidangan terakhir. Saya nggak pernah mau gangguin orang. Saya sampai sekarang tuh nggak pernah menggugat balik. Padahal sebenarnya hampir semuanya kalau saya gugat balik saya bisa menang dan bisa nampar banyak orang. Dari kasus yang produk yang pertama ya, dia melakukan sidang perdata ke saya, tidak terbukti sebenarnya kalau saya serang balik itu kuat banget. Ya, begitu juga dengan Mistabayun, Duta Skincare abal-abal. Kalau saya serang balik itu kuat banget ya. Pengacara saya itu sudah mengajukan banyak opsi untuk melakukan serangan balik ya. Tapi saya malas ya, karena sebenarnya tujuan saya juga bukan itu ya, bukan pengen ngancurin orang. Tujuan saya cuma pengen kasih edukasi ke masyarakat ya. Ini juga tinggal serangan balik saya dengan si abang, saya bisa melakukan gugatan. Banyak banget kerugian saya ketika dia bilang, ini loh skincare, ini loh abal-abal. Tapi masalahnya masyarakat juga nggak begitu peduli sih. Jadi saya
Ya, nggak begitu. Rumah saya kecil banget ya. Masyarakat juga bisa ngelihat sih sebenarnya sih. Rumah abang aja nggak pernah ditunjukin yang mana. Jadi ya aku nggak begitu peduli. Dan juga kalau misalnya nih, aku bisa bayangkan ya. Kalau misalnya aku juga kalah dalam sidang ini ya. Kan gugatannya 20,7 miliar ya. Kalau kalah, ya aku masih bisa bayar sih. Dan aku baik-baik aja bayarnya kayak gitu. Pertanyaanku, kalau gugatan balikku diterima ini ya, 500 miliar. Ada nggak bang duitnya bang? Itu sih yang sebenarnya. Jadi aku juga males sih. Andai kata aku juga menang nggak bawa apa-apa juga, dia juga klien nggak ada lagi kan. Tapi ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang sih sebenarnya. Bagi pengacara-pengacara di luar sana ini juga bisa diambil pelajaran bahwa kita tuh harus menghargai, menghormatin klien ya. Klien itu apa ya punya hak untuk menyerahkan kuasa, juga untuk mencabut kuasa. Dan kita itu harus menyatakan yang sejujur-jujurnya dengan klien. Jangan memberikan janji kosong dengan klien. Dan memperjuangkan hak klien secara hukum itu dengan sepenuh hati. Saya pikir itu ada dalam sumpah avokat juga ya. Jadi bukan suatu hal yang baru ya. Tapi ketika kalian tidak melakukan itu, seperti inilah yang terjadi. Kalian akan dihukum oleh semua masyarakat ya. Jadi hukuman sosial itu lebih kejam daripada hukuman yang dihukum sendiri ya sebenarnya. Dan pembelajaran bagi teman-teman lain yang mencari pengacara ya. Jangan cari yang koar-koar seperti ini punya. Yang menurut saya ini lebih mirip preman sih daripada pengacara. Mudah-mudahan kasus saya ini menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Saya senang banget, saya yakin kesenangan saya ini juga bukan hanya kesenangan saya, tapi kesenangan bagi semua pengacara di Indonesia. Kesenangan, kebahagiaan bagi mantan-mantan klien yang lain, karena katanya aku mau dijadiin contoh kan. Apa yang mau dijadiin contoh bang, aku aja kalah. Ku Richard Likan kau, katanya kan. Bang, kalau misalnya ada klien nanti dituntut ya, diancam, ku Richard Likan kau, ngomong ya. Ku ras kan kau.